Ini bagian terakhir yang memang sebenarnya bagian yang tersulit, ya. Jadi ini adalah bagian yang termudah paling akhir, artinya bagian yang tersulit. Judul, ya. Apa itu judul, ya? Judul ini adalah bagian makalah yang paling banyak dibaca orang, ya. Dan ini adalah pintu masuk pertama ke dalam suatu makalah, ya. Jadi ini seolah-olah tampilan depan dari rumah kita. Nah, begitu ya. Bahkan pintu masuknya, begitu ya. Sehingga di situ judul ini harus dibuat menarik, ya. Sehingga orang yang lewat begitu sekali lewat saja sudah tertarik, ingin melihat, ingin masuk, kan begitu ya. Jangan berbeda kan kalau misalnya rumah kosong tidak ada orang gitu ya, banyak tumbuhan ilalang di depan begitu ya. Nah, orang pura-pura pengen lihat kan ya, lewat saja lurus. Nah, ya. Jadi kita membuat judul ini dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menarik. Ya, menarik orang untuk bisa membacanya. Misalnya ini beberapa judul ya, kalau Anda bisa lihat sendiri judul-judul paper kan menarik ya, meskipun ya tidak tahu isinya ya. Yang penting judulnya dulu. Ya. Contoh ini, mapping an earthquake induced landslide based on UAV imagery. Ya, case study of Okeanos landslide. Jadi ini apa namanya? Longsoran besar ya di Greece tahun 2015. Ya. Atau decadal evolution of landslide and debris flow after the Wenchuan earthquakes. Ini gempa yang besar ini ya di Wenchuan ini. Dan ini evolusi secara puluhan tahun. Ya, landslide-nya seperti apa setelah gempa itu. Nah, gitu ya. Kita hal menarik ya. Pengen tahu juga kan kita kan setelah gempa emang ada dampaknya ya, kan begitu ya. Nah, gitu. Ada lagi judul Differences in the Seismicity Preceding the 2007 and 2014 Eruption of Kelut Volcano in Iceland. Ya, kan kita ingin tahu ya. Oh, ternyata kan Kelut itu meletus besar 2014. Ya, kita ingin tahu seperti apa sih sebelum kejadian 2007 dan 2014 ini. Karena 2007 tidak besar kok tiba-tiba 2014 besar. Ya. Atau forecasting deflation, intrusion, and eruption at inflating volcanoes. Ya, jadi ada aspek menarik di mana kita bisa memforecast, ya, memforecast kejadian letusan di gunung api. Nah, misalnya begitu ya. Jadi silakan nanti judul itu memang sekreatif mungkin, ya, dan semenarik mungkin. Nah, di dalam pembuatan judul ini ya, kalau kita memang sudah punya ekspektasi ingin ke jurnal mana, itu bisa saja begitu ya. Karena kan pemilihan jurnal itu bisa di dua sisi. Misalnya kita ingin, oh saya ingin ke jurnal itu dulu, ya makalahnya belum jadi, tapi saya ingin ke sana. Tapi kan sudah ada konstan gitu. Konstantannya itu harus ke jurnal itu. Nah, tentu saja itu harus dielaborasi judulnya bisa match gitu ya dengan kebutuhan dari jurnal tersebut. Atau secara umum kita buat paper dulu kan, ya buat paper dulu, ya terserah. Setelah itu baru kita tentukan jurnalnya. Karena kan lebih banyak jurnal kan daripada paper kita ya. Paper kita kan ya mungkin kita akan membuat paper ya satu kan ini kan. Sedangkan yang availability jurnal kan banyak, kita bisa memilih. Nah, lebih enak, lebih nyaman buat penulis itu kita buat saja judul semenarik mungkin. Tapi pasti sudah ada punya komunitas kan ya. Komunitas oceanografi ya tentu saja paper oceanografi akan masuk ke komunitas oceanografi ya. Paper kebencanaan ya tentu saja makalah kebencanaan akan masuk ke jurnal-jurnal kebencanaan kan ya. Nah, artinya memang judul pun kita coba arahkan ke komunitas ya. Komunitas kita akan kemana? Nah, begitu ya. Jadi dibuat judul yang dibuat statement di dalam judul yang kuat begitu ya, yang mewakili paper ya, dan juga menarik ya, istilahnya itu ada eye catching lah gitu ya, eye catching, begitu dibaca wah jadi pengen baca ya. Itu memang perlu latihan ya, semuanya memang perlu latihan ya. Nah, ini ada tips ya pembuatan judul ya, buka website jurnal dan baca makalah-makalah yang sudah dipublish. Misalnya saya ingin ke jurnal Environmental Sciences, misalnya begitu ya. Lihat di jurnal tersebut makalah-makalah, judul-judul makalah yang seperti apa yang diakses di situ ya, yang dipublish di situ. Ya. Kemudian kita pun di-adjust ya judulnya itu biar sejalan ataupun bisa di dalam
frekuensi yang sama begitu ya dengan jurnal-jurnal yang lain. Ya. Kemudian temukan dan ungkap sisi luar biasa dari paper yang dibuat. Ya misalnya ada sesuatu yang luar biasa ataupun ada sesuatu yang signifikannya di kita itu. Ini signifikannya. Ya, bisa menemukan tadi ya densitas longsoran yang banyak di Indonesia begitu ya. Bisa dibandingkan dengan daerah lain, itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Ya, di mana orang lain belum tentu tahu, ya. Jadi bisa dimasuk di situ komponen itu. Ya, sisi-sisi yang urgennya atau sisi-sisi yang signifikannya dari paper kita. Nah, kemudian di sini targetnya itu adalah pembaca itu bisa langsung melihat kontribusi dari paper ini. Ya, dari judulnya itu. Bisa terlihat, oh ternyata paper ini bercerita tentang ini. Solving problem yang ada di kita, misalnya begitu ya, atau yang ada di saat ini ada. Ya, jadi bisa terlihat bahwa pentingnya paper kita itu bisa terlihat di judul, munculkan di situ, ya di title. Ya. Nah itu saya kira ya ini tinggal dicoba ya setelah nanti dibuat semua kerangkanya diisi semua dengan teori-teori tadi ya membantu Anda. Silakan nanti pilih judulnya. Ya. Itu saya kira ya materi yang disampaikan di pertemuan hari ini. Berikutnya silakan dicoba untuk bisa diterapkan di kerangka paper masing-masing yang sudah dibuat.